Nak, bapak mohon nak, kali ini saja tolong selamatkan ibu dan bapak nak. Jika bukan kamu, kepada siapa lagi bapak akan meminta tolong nak? Baiklah Pak, jika memang itu kemauan Bapak, aku akan menikah dengan Juragan Sastro. Semoga dengan ini aku bisa membuat ibu dan bapak bahagia. Terima kasih ya nak, terima kasih. Nanang, ini udah lewat tanggal jatuh tempo. Mana kamu yang katanya mau bayar hutang dari beberapa bulan yang lalu? Tapi kenapa malah belum dibayar sampai sekarang? Maaf Juragan, saya belum punya uang. Banyak alasan. Pergi sana. Hei kalian, ambil semua barang-barang berharga yang ada di sana. Jangan Juragan, jangan. Saya mohon, jangan ambil barang-barang saya. Jangan. Makanya bayar kalau nggak mau saya sita semua barang-barang kamu. Saya mohon, kasih saya waktu lagi Juragan. Saya janji akan melunasi semua hutang-hutang saya. Saya janji Juragan. Baiklah, saya kasih kamu waktu sebulan. Jika dalam waktu 1 bulan kamu masih belum bisa melunasi hutang-hutang kamu itu, saya bakar rumah kamu ya. Bodyguard, ayo kita pergi dari sini. Pak, Bapak kenapa Pak? Tadi ada Juragan Sastro nak. Dia menagih hutang sama bapak. Dia mengancam akan membakar rumah kita kalau bapak tidak bisa melunasi hutang bapak sama Juragan dalam waktu 1 bulan ini. Ya ampun Pak, emangnya hutang Bapak berapa sama Juragan Pak? Hutangnya 60 juta nak, dipakai untuk pengobatan ibumu dulu. Tapi karena bapak sudah lama tidak bayar hutangnya, di total sama bunga itu ada 80 juta nak. Juragan Sastro mintanya bulan depan harus lunas semua 80 juta. Ya ampun Pak, dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 bulan? Udah, Bapak nggak usah khawatir. Nanti biar Ayu yang ngomong sama Juragan. Aduh, gimana ini ya? Kemana aku harus mencari uang buat lunasin hutangnya Bapak? Kasihan ibu sama bapak kalau sampai rumahnya dibakar. Seger juga ya udaranya. Udah lama gak pulang ke kampung. Pas pulang ternyata udaranya masih sangat sejuk gini ya. Beda sama udara di kota. Loh, kamu siapa ya? Kok aku kayak baru lihat kamu di kampung ini? Kenalkan, saya Aryo, putra dari Juragan Sastro. Saya baru lulus sekolah di kota. Nah, sekarang ini baru pulang. Oh, gitu. Ya ampun, ternyata cewek secantik ini ada ya di desa. Emang ya, cewek-cewek desa itu pada cantik-cantik. Seandainya saja dia bisa menjadi milikku seutuhnya. Mas, ngeliatinnya biasa aja dong. Saya nggak nyaman banget tahu diliatin kayak gitu. Enggak kok. Nama kamu siapa? Kayaknya aku baru lihat kamu deh di daerah sini ya. Kenalin, nama aku Rahayu. Aku pulang dulu ya. Gak enak diliatin orang kalau berduaan begini. Rahayu, pokoknya gua akan mencari tahu siapa gadis itu. Gua harus mendapatkan gadis itu untuk gua jadiin istri. Halo ayah, selamat sore. Hai anakku, akhirnya kamu pulang juga ke rumah ini. Ayah sudah lama menunggu kepulanganmu. Oh ya ayah, tadi di jalan aku bertemu dengan gadis cantik. Aku ingin menikahi gadis itu ayah. Baiklah anakku, kau cari saja wanita itu dan bawa wanita itu ke hadapan ayah. Ayah akan langsung menikahkan kamu dengan gadis itu. Ayah serius kan ya? Ayah sangat serius. Apapun akan ayah lakukan untuk kebahagiaanmu putraku. Terima kasih ya, karena ayah sudah memberikan yang terbaik untuk Aryo. Kalau begitu Aryo masuk dulu ke dalam rumah. Selamat pagi Juragan. Ya, selamat pagi. Ada apa? Ini Juragan, kami mau mengantar padi untuk hutang-hutang kami. Bagus itu, kalian masukkan ke dalam sana padinya. Lumbung padiku sudah menunggu. Padi-padi untuk hutang kalian. Juragan, kami ucapkan terima kasih ya, karena selama ini Juragan selalu membantu kami saat kami nggak punya modal. Iya Juragan Sastro, semoga Juragan selalu dibanyakin rezekinya. Iya deh, amin amin. Tapi kamu jangan lupa ya, segera lunasi utang kamu semua. Karena semakin lama kamu semua itu melunasinya, bunganya akan semakin besar. Dan kamu semua akan semakin lama memberikan padi-padi ini ke saya. Ini hanya sebagai jaminan aja loh. Baik Juragan, ya sudah kalau gitu kami pamit ya Juragan. Ternyata semudah ini mencari uang.
Tanpa harus bekerja keras, uang dan hasil bumi di desa ini selalu datang kepadaku. Tapi walaupun aku bergelimang harta, tetap saja istriku mengalami sakit stroke yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Hidup memang tidak ada yang sempurna ya. Bapak kenapa Pak? Kok Bapak kelihatannya murung banget Pak? Ada masalah apa Pak? Cerita sama ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi Pak. Gak tahu Bu, makanya Bapak juga lagi mumet banget nih, mikirin gimana caranya kita bisa membayar hutang sama Juragan Sastro. Kalau rumah ini sampai dibakar sama Juragan, kita mau tinggal di mana? Begini Bu, Juragan Sastro sudah menagih hutangnya yang dulu Bapak pinjam untuk biaya operasi ibu. Dan parahnya, kata Juragan Sastro, kalau kita tidak bisa membayar hutang dalam waktu 1 bulan, Juragan akan membakar rumah kita Bu. Ya Allah Pak, terus gimana ini Pak? Dari mana kita bisa mendapatkan uangnya Pak? Gak tahu Bu, makanya Bapak juga lagi mumet banget nih, mikirin gimana caranya kita bisa bayar hutang sama Juragan Sastro. Kalau rumah ini sampai dibakar sama Juragan, kita mau tinggal di mana? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk melunasi hutang ibu dan bapak? Kasihan kalau mereka harus menjalani masa tuanya dengan gak punya rumah. Nanang, sekarang bayar hutang-hutangmu. Katanya dalam waktu 1 bulan kau akan melunasi hutang-hutangmu itu. Juragan, maafkan saya Juragan. Uang saya belum cukup jika harus melunasi semuanya. Saya cuma punya uang 200.000 Juragan. Apa? 200.000? Kamu pikir uang 200.000 itu bakalan cukup dipakai untuk apa? Hutang kamu itu 80 juta. Mana bisa kamu membayar hanya dengan 200.000? Tapi Juragan, saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Saya tidak peduli. Pokoknya saya akan membakar rumahmu sekarang juga. Juragan, saya mohon jangan bakar rumah saya. Saya janji saya akan melunasi hutang-hutang saya. Tidak, saya tidak akan tertipu lagi dengan omong kosongmu itu. Aku akan membakar rumahmu sekarang juga. Bodyguard, laksanakan perintahku tadi. Bakar! Jangan Juragan, saya mohon, ini harta saya satu-satunya. Jangan Juragan. Bapak! Juragan, saya mohon, jangan bakar rumah saya Juragan. Wah, boleh juga nih. Hai cantik, nama kamu siapa? Dia anak saya Juragan. Boleh juga ya anakmu itu. Dia sudah menikah atau belum? Belum Juragan. Dia masih gadis. Ya sudah, aku akan memberikanmu keringanan. Kau nikahkan saja putrimu itu dengan diriku, dan hutangmu akan aku anggap lunas. Selain itu, aku juga akan memberikan fasilitas mewah untuk keluargamu. Enggak, saya nggak sudi nikah sama orang kayak kamu. Baiklah, saya akan mencoba membujuk anak saya agar dia mau menikah dengan Juragan. Aku akan menunggu kabar darimu. Kau akan kembali dalam waktu 1 minggu. Mengerti tidak? Rahayu, maafkan Bapak nak. Bapak terpaksa harus melakukan hal ini kepadamu karena Bapak tidak tahu harus bagaimana lagi agar Bapak bisa membayar hutang sama Juragan. Nak Rahayu. Iya Pak, kenapa? Bapak mohon sekali bantuan kamu nak. Kamu menikah ya dengan Juragan Sastro. Enggak Pak, nggak mau. Sekali ini saja Bapak mohon, bantu Bapak sama Ibu nak. Lagi pula kalau kamu menikah sama Juragan Sastro, kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik nak. Tapi Pak, masalahnya ini pernikahan. Ini bukan hal main-main Pak. Ini hal serius. Apa mungkin Rahayu bisa menjalani hidup berumah tangga tanpa adanya rasa cinta di dalam hati Rahayu? Cinta itu bisa bertumbuh dengan seiring berjalannya waktu nak. Nak, Bapak mohon nak, kali ini saja tolong selamatkan Ibu dan Bapak nak. Jika bukan kamu, kepada siapa lagi Bapak akan meminta tolong nak? Baiklah Pak, jika memang itu kemauan Bapak, aku akan menikah dengan Juragan Sastro. Semoga dengan ini aku bisa membuat Ibu dan Bapak bahagia. Terima kasih ya nak, terima kasih. Aryo, Ibu, Ayah akan menikah lagi. Maksud Ayah apa?
Aryo, ibumu ini kan sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk merawat bapak. Jadi bapak memutuskan untuk menikah lagi, agar kelak ada yang mengurus bapak. Dan besok bapak akan melaksanakan lamaran serta penghantaran seserahan kepada calon mempelai wanita. Apa kamu mau ikut, Aryo? Enggak, Aryo nggak mau ikut. Urus saja pernikahan ayah itu sendirian. Aryo, tunggu! Kenapa? Kenapa takdir ini begini, Tuhan? Kali ini aku benar-benar marah padamu, Tuhan. Kenapa semuanya sangat nampak tidak adil untukku, Tuhan? Ayah sial, ayah tidak tahu diuntung. Tega-teganya ayah mengkhianati ibu di saat ibu sedang sakit seperti itu. Rahayu, kamu kenapa menangis? Aku benci dengan dunia ini. Aku benci semuanya tidak adil. Kenapa Rahayu? Kau ceritakan saja semuanya dengan diriku. Aku pasti akan mendengarkan semua keluh kesahmu karena aku mencintaimu, Rahayu. Enggak mungkin. Aku harus menikahi lelaki yang tidak aku cintai. Rahayu, tunggu Rahayu, tunggu. Nanang, saya datang kemari untuk melamar putrimu. Selamat datang Juragan Sastro. Juragan, apa tidak sebaiknya masuk saja dulu? Tidak usah Nanang, aku cuma mau kasih tahu. Aku akan menikahi putrimu dalam waktu 1 minggu ke depan. Baik, Juragan. Loh, kok mbaknya nangis? Emangnya kenapa, Mbak? Sebenarnya saya tidak ingin menikah dengan calon suami saya ini, tetapi karena saya harus menikah untuk melunasi hutang orang tua saya. Ya ampun, Mbak, yang sabar ya, Mbak. Ternyata mbaknya menikah bukan karena cinta, ternyata hanya karena untuk melunasi hutang orang tuanya Mbak ya. Iya betul, Mbak. Sabar ya, Mbak. Bagaimana? Sudah bisa dimulai akad nikahnya? Bisa, Pak, silakan dimulai, Pak. Hanya demi karena melunasi hutang orang tuaku. Sakit sekali rasanya jika harus menikah tanpa didasari oleh cinta. Ini semua demi orang tuaku. Silakan Juragan, akad nikahnya bisa dimulai. Saya terima nikahnya Rahayu Oktaviana binti Bapak Nanang dengan mas kawin rumah gedong 3 tingkat, mobil Pajero putih dan uang senilai 500 juta dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Loh Rahayu, ternyata kamu menikah dengan ayahku. Ayah, dia itu wanita yang aku cintai, ayah. Apa, Aryo? Jadi dia gadis yang kamu cintai itu? Rahayu, aku sudah bilang aku mencintai kamu sejak pertama aku bertemu denganmu. Kenapa kau tidak membalas cintaku dan lebih memilih menikah dengan ayahku? Dia ayah kandungku. Kenapa Rahayu? Aku terpaksa melakukan ini untuk melunasi hutang sama juragan. Ah! Tolong! Apa ini? Pernikahan yang dipaksakan karena aku harus melunasi hutang orang tuaku ternyata hanya membawa petaka. Dan sekarang aku menjadi janda kembang. Ternyata benar, pernikahan tanpa didasari oleh cinta hanya akan membawa petaka. Kini aku menjadi janda setelah suamiku dibawa oleh angin entah kemana.